Selanjutnya latihan kita adalah mengatur format surat lembaran kerja seperti yang ada pada tutorial ini. Baik, sebelum lanjut, jika teman-teman ingin mengikuti tutorial ini, silakan di-download dulu file latihannya. Nanti link downloadnya akan saya simpan di kolom deskripsi video ini. Ya, nanti setelah di-download, nanti akan dapat file seperti ini ya, surat lamaran kerja. Ini tinggal diklik kanan, kemudian pilih open. Ya, jadi filenya tidak akan kita ketik ya, filenya sudah saya sediakan. Sisanya tinggal kita atur sesuai dengan format yang ada pada tutorial ini dengan mengikuti ketentuan yang ada pada tutorial ini. Ya, ketentuannya ini saya scroll ke bawah. Ini ada ketentuannya. Pertama, jarak margin surat lamaran kerja, ya, topnya 4, bottom 3, left 4, dan right 3. Kemudian penggunaan left tab sangat berpengaruh pada layout surat lamaran kerja, begitu pula dengan indentasi. Ya, sekarang kita kembali ke latihannya ya. Kita ubah marginnya dulu. Nah, untuk mengubah ukuran margin di tab menu layout, kemudian di sini di bagian grup menu page setup, pilih tombol margin. Nah, umumnya ukuran ini tidak ada dicantumkan di bagian pilihan margin ya. Nah, di sini karena sudah saya buat sebelumnya, ya, makanya ada ukuran 4433. Nah, jika tidak ada, ya, kita buat secara manual. Nah, caranya klik tombol custom margin. Nah, di bagian topnya kita isikan 4, lalu left 4, kemudian bottom 3, kemudian right 3. Ya, jadi 4, 4, 3, 3. Nah, jika sudah selesai, klik tombol OK. Ya, nanti akan dapat hasil seperti ini ya. Ya, jadi topnya 4, leftnya 4, right-nya 3, kemudian bottom 3. Ya, 4, 4, 3, 3. Oke, kita kembali ke tutorialnya dulu. Ya, kita fokus di bagian ini dulu ya. Ini untuk penempatan tanggal, tempat Anda, kemudian September 2018. Ini jika kita perhatikan, ini menggunakan align rect ya, rata kanan. Ini tinggal kita blok yang satu baris ini. Kemudian kembali ke tab menu home. Di bagian grup menu paragraf, pilih tombol align right atau Ctrl R di keyboard. Nah, nanti akan dapat di sisi margin sebelah kanan. Nah, sisanya tinggal kita enter satu kali. Untuk peruntukan surat, ini kita lihat yang terhormat ini agak bergerak ke dalam ya. Kemudian ada jarak antara yang terhormat dengan kepada Bapak, kemudian ada PT di kemudian tempat Anda. Ini kalau dilihat ini sejajar ke bawah ya, yang kelima baris ini. Ya. Kita kembali ke latihannya, kita blok kepada yang terhormat sampai di tempat Anda. Kemudian tarik left indent yang kotak kecil ini, tarik ke posisi misalnya 7 cm. Kemudian pasang tabulasi di 8 cm, klik 8 cm di bagian ruler. Ya, nanti akan dapat tabulasi left tab ya. Nah, setelah itu lepas bloknya, posisikan kursornya di depan kepada. Kemudian tekan tombol tab satu kali di keyboard supaya dia melompat ke 8 cm. Kemudian Bapak pimpinan, posisikan kursornya di sini, tab satu kali. Begitu pula dengan peruntukan surat, tab supaya melompat ke 8 cm. Kemudian tempat Anda. Nah, seperti itu. Nah, jika misalnya ini terlalu dekat, ya, kita ingin seperti ini bisa diblok kembali. Kemudian tarik tabulasinya di 8,5 atau 9 cm. Kemudian left indent saya tarik ke posisi 7,5. Atau kita bisa mensejajarkan
tempat ya, saya pasang di sini. Nah, sisanya tinggal kita enter yang satu kali dari sini untuk memberikan jarak peruntukan surat dengan isinya. Oke, kita kembali ke tutorialnya dulu. Oh ya, ini dicetak bol ya. Bapak pimpinan, kemudian ini PT Busan Auto Finance, kemudian tempat tanda. Nah, ini cetak bol di blok, kemudian Ctrl B di keyboard. Ini juga di blok Ctrl B, tempat Anda Ctrl B. Iya. Oke. Nah, di sini ada jarak satu kali enter ya. Yang bertanda tangan di bawah ini kita enter satu kali. Yang bertanda tangan di bawah ini enter satu kali. Kemudian kita fokus ke 6 baris ini. Di sini kita lihat ada titik 2, ini sejajar ke bawah. Begitu pula teks setelahnya ya. Itu sejajar ke bawah. Ini sudah jelas menggunakan fungsi tabulasi. Ya, left tab. Ya, kita kembali ke latihannya. Kita blok nama sampai alamat. Kemudian kita pasang tabulasi untuk mensejajarkan titik 2. Misalnya di sini kita pasang di 4,5 ya. Kemudian teksnya kita posisikan di 5 cm. Ya, kalau misalkan berdempetan atau terlalu jauh, ini kan bisa diatur nanti ya. Ya, sekarang lepas bloknya, langsung posisikan kursornya di belakang titik 2. Ya, untuk nama, tap satu kali di keyboard supaya melompat titik 2-nya di 4,5. Kemudian pindahkan kursornya di sini. Di depan nama Rusli, kemudian tekan tombol tab satu kali supaya nama ini sejajar di 5 cm. Pindahkan lagi kursornya, tap satu kali supaya titik 2-nya itu berada di 4,5. Ya, jadi semua titik 2 itu berada di 4,5. Sedangkan teks setelah titik 2 itu berada di 5 cm. Ya, sejajar 5 cm ke bawah. Ini tinggal kita pindahkan di sini, kemudian tap satu kali. Tap. Nah, ini kalau ada jarak seperti ini, berarti ada spasi di sini ya. Ini tinggal pindahkan kursornya, kemudian hapus. Ini di tap, pindahkan di sini kursornya, tap satu kali. Tap satu kali, pindahkan di sini, tap satu kali. Nah, selebihnya pindahkan kursornya di sini, kemudian tekan tombol enter satu kali. Kembali ke tutorialnya dulu. Khusus paragraf ini, yang saya blok ini perataan teksnya menggunakan justify ya. Rata dari sisi kiri, begitu pula dengan baris dari sisi kanan rata ke bawah. Ini menggunakan justify ya. Ini tinggal kita blok sampai di sini. Kemudian di grup menu paragraf, pilih tombol justify atau Ctrl J di keyboard. Ya, untuk mensejajarkan baris dari sisi kiri ke bawah ya. Kemudian baris dari sisi kanan ke bawah. Semua barisnya ini akan sejajar ke bawah. Ya, selanjutnya posisikan kursornya di sini, kemudian kita enter satu kali. Kita kembali ke tutorialnya dulu. Nah, untuk yang 4 baris ini, ya ini bergerak ke dalam ya, tidak sejajar dengan paragraf ini. Yang 4 baris ini kita blok. Kemudian tarik left indent yang kotak kecil ini, tarik ke posisi kira-kira 1 cm. Nah, oke, tinggal kita enter satu kali. Oke, kita kembali ke tutorialnya dulu. Khusus baris ini menggunakan justify juga ya. Ini tinggal kita blok. Kemudian line justify atau Ctrl J. Selebihnya ini tinggal kita enter.
untuk memberikan jarak antara paragraf ini dengan pengirim surat. Nah, selanjutnya yang bertanda tangan ya, ini ada hormat saya, pemohon, kemudian nama ya. Ini yang 3 baris ini, kita akan atur ini. Ini menggunakan fungsi tabulasi juga ya, tapi tabulasi yang digunakan itu adalah center tab. Oke, kita coba atur. Ketiga baris ini kita blok. Ya, jadi usahakan bloknya jangan lebih ya, ini pas 3 baris. Kemudian kita ganti tabulasinya. Di sudut sebelah kiri, ini yang sekarang adalah left tab. Klik 1 kali supaya dia berubah jadi center tab. Seperti ini. Kemudian kita posisikan misalnya 11 cm. Klik 11 cm untuk memasang tabulasi. Ya, jadi tabulasi ini adalah center tab ya. Kemudian kita tab 1 kali supaya dia melompat ke 11 cm. Pemohon tab di sini, pindahkan kursornya di sini, kemudian tab 1 kali. Oke, selebihnya ini tinggal kita enter untuk memberikan jarak tanda tangan. Oke, ini Rusli dicetak tebal, kemudian ada garis bawah ya. Ini tinggal kita blok. Ya, cetak tebal, kemudian cetak garis bawah. Oke. Ya, jadi sampai di sini ini saya anggap sudah selesai ya. Jadi nanti hasilnya seperti ini ketika di print ya. Coba cek dulu di tab menu file, kemudian klik tombol print. Ya, jadi begini nanti hasilnya jika di print ya, dalam bentuk kertas. Kita akan save latihan kita ya. Di tab menu file kembali, pilih save as. Kemudian kita arahkan ke folder sebelumnya yang pernah kita buat ya. Kalau tidak salah ini di drive D, kemudian nama foldernya latihan Microsoft Word. Di sini sudah ada 4 latihan yang kita buat. Untuk nama file latihan ini kita berikan nama file surat lamaran kerja, kemudian klik tombol save. Jadi sudah ada 5 latihan yang kita buat mengenai latihan di Microsoft Word. Ya, kalau sudah silakan klik tombol save. Setelah ini saya close. Kita cek latihan yang kita buat tadi di drive D, kemudian nama foldernya latihan Microsoft Word. Nama filenya tadi surat lamaran kerja. Nah, ini tinggal klik kanan, kemudian open. Oke, ini dia yang sudah kita atur. Baik, jadi apa yang kita lakukan di video ini? Ini hanya merupakan sebuah latihan dalam mengatur format naskah di Microsoft Word. Dengan contoh latihan mengatur format surat lamaran kerja. Baik, saya rasa cukup untuk video kali ini dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dalam tutorial ini. Baik yang saya tulis, terlebih lagi yang saya ucapkan. Semoga tutorial ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.